Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita selaku umatnya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan saya Lisnawati dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Institut Kyai Haji Abdul Halim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam. Nah, jadi etika bisnis Islam itu yaitu etika dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya itu tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi etika bisnis Islam itu muncul ketika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan cepat meluas ke belahan dunia lain. Berabad-abad lamanya, etika dibicarakan secara ilmiah membahas mengenai masalah ekonomi dan bisnis sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Berkembang di zaman filsuf Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf lainnya, membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama dalam negara, ekonomi, dan kegiatan niaga, filsafat, dan teologi zaman pertengahan. Serta kelompok Kristen maupun Islam tetap membahas hal yang dianggap penting tersebut. Moralitas ekonomi dan bisnis merupakan pembahasan intensif filsafat dan teologi modern. Para ilmuwan filsuf dan pembisnis Amerika Serikat dan negara lain di Indonesia mendiskusikan etika bisnis sehubungan dengan konteks agama dan teologi sampai sekarang. Oke guys, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu apa saja sih prinsip etika bisnis Islam itu? Nah, jadi etika bisnis Islam itu dibagi menjadi 5, yaitu ada kesatuan atau unity, yang kedua keseimbangan atau keadilan, yang ketiga ada kehendak bebas, yang keempat ada pertanggungjawaban, dan yang kelima ada kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Nah, yang pertama itu kesatuan atau unity. Nah, kesatuan yang dimaksud itu terefleksikan pada konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Nah, oke, kita lanjut ke prinsip etika bisnis Islam yang kedua, yaitu keseimbangan atau keadilan. Nah, jadi dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ejaan Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Nah, oke, kita lanjut ke prinsip etika bisnis Islam yang ketiga, yaitu kehendak bebas. Jadi, kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam. Tetapi, kebebasan itu merugikan kepentingan kolektif. Berdasarkan prinsip kebebasan ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Nah, oke, kita lanjut prinsip etika bisnis Islam yang keempat, yaitu pertanggungjawaban. Jadi menurut Said Qutb, prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang seimbang dalam bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Oke, kita lanjut ke prinsip etika bisnis Islam yang terakhir, yaitu kebenaran. Nah, kebenaran di sini ada dua, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam Al-Quran, prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis. Nah, termasuk dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan atau keramah tamahan. Adapun kejujuran, yaitu sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikit pun. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu bagaimana sih penerapan etika bisnis Islam itu? Nah, jadi penerapan etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan. Karena apa? Karena dengan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari itu akan membantu mengurangi pelanggaran dan kesalahan yang terjadi di etika bisnis tersebut. Jadi penerapan etika bisnis itu juga bisa dimulai dari bisnis yang kecil yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu kejujuran dalam menjalankan bisnis. Nah, kejujuran merupakan salah satu hal yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis dan menjadi bahan penilaian apakah bisnis yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan Islam ataukah belum. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.